Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wa ta'zimi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu bil hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melantunkan doa. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena hari ini kita tidak dapat tatap muka, jadi Bapak ingin memberikan materi lewat video. Nah, karena Bapak tidak bisa absen, maka Bapak harap kalian hadir semua. Baik, Bapak hari ini akan menyampaikan materi tentang hadis tasawuf dalam kitab Al-Jam'u wal Jawami' yang dikarang oleh Abdul Rauf As-Sinkili. Nah, yang Bapak ingin sampaikan adalah materi tentang tafsir mimpi. Sebelum itu Bapak ingin bertanya, kira-kira sebelumnya itu Allah kan menyampaikan kabar, wasiat, wahyu, kabar neraka dan surga itu kan kepada Rasulullah. Nah, kepada nabi-nabi, rasulnya. Kemudian sekarang kan udah nggak ada. Terakhir nabi itu kan Nabi Muhammad SAW, dan dia nabi terakhir sampai hari kiamat. Nah, jadi karena Rasul sekarang udah nggak ada, jadi bagaimana Allah memberikan wasiatnya kepada hambanya? Nah, dalam kitab tasawuf ini Abdul Rauf menulis dan menjelaskan bahwasanya Allah memberikan wasiatnya itu kepada hambanya itu dengan kabar gembira dari sebuah mimpi. Nah, di situ kita Bapak jelaskan, ketahuilah olehmu hai murid bahwasanya mimpi itu setengah daripada wasiat Allah Ta'ala kepada hambanya. Sebab itulah jadi sangka hati orang yang mukmin. Nah, jadi ini maksudnya ketika hamba Allah itu mempunyai sangka, sangka ini dalam artian dugaan atau resah atau was-was gitu. Nah, maka Allah menentukan jawabannya itu melalui mimpinya. Jika ada mimpi itu baik, Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Bukhari dari Abu Hurairah yang menjelaskan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minal nubuwati ila mubashirati. Tiada kekal daripada pengikat nubuat melainkan segala yang membukakan hati orang mukmin, yaitu mimpi. Nah, jadi nggak ada tersisa dari sebuah kenabian kecuali memberikan kabar gembira. Nah, itulah dengan mimpi tadi itu. Dan sabda Rasulullah juga dalam hadis lain, asdaqakum ru'aya asdaqakum haditha. Nah, artinya orang yang terlebih benar daripada kamu bermimpi itulah orang-orang yang terlebih benar dalam berkhabar-khabar. Maksudnya itu, jika orang di antara kalian itu bermimpi yang mendekati dengan kebenaran, maka ialah orang yang paling benar ucapannya dan paling jujur dalam perkataannya. Maka jika ada mimpimu itu baik. Nah, dalam hadis Bukhari yang lain, ia juga menjelaskan bahwasanya mimpi baik berasal dari orang soleh. Nah, jika mimpi orang yang sering melakukan kejian, zolim secara tampak atau tidak tampak, biasanya
mimpinya itu hanyalah sebuah permainan dari syaitan. Nah, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya jika ingin mimpi kita itu mendekati dengan kebenaran, maka jagalah kejujuran, makanlah yang halal, kemudian peliharalah amal ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika ingin tidur, hendaklah dalam keadaan menghadap kiblat dan suci secara sempurna, lalu berzikir kepada Allah sampai mata kita terpejam. Nah, insya Allah mimpinya itu sudah dipastikan akan mendekati dengan kebenaran. Nah, kita lanjut. Maka jika ada mimpi itu jahat, maka hendaklah kau ludah kepada pihak kirimu 3 kali dan kau melindungkan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Nah, jadi jika kita sedang mimpi buruk, begitu, kita bangun. Nah, kita disunahkan untuk meludah kepada pihak kiri. Kemudian jangan ludah dahak, jangan ludah isi perut, cukup ujung lidah saja sebagai syarat. Nah, kemudian hendaklah engkau berbalik daripada pihak yang engkau bermimpi padanya kepada pihak lain, maka yaitu tiada sampai kejahatannya. Nah, jadi kalau kita mimpi dalam keadaan sebelah kiri, maka kita begitu bangun udah belah kiri 3 kali, lalu balik sebelah kanan. Nah, begitu juga kalau sebaliknya. Tapi di sini tidak ada dibilang kalau kita tidur telentang tidak mungkin terlungkup, karena Islam itu mensunahkan kita tidur dalam keadaan miring begitu. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan, apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Bapak harap semuanya paham ya. Jadi kalau emang ada yang ingin bertanyakan, boleh sampaikan kepada Bapak lewat WA. Nah, lanjut. Sudah selesai. Jadi untuk tugasnya, Bapak ingin kalian mencari satu hadis dalam kitab tasawuf ini, Al-Jam'u wal Jawami karangan Abdul Rauf. Nah, jikalau belum ada kitabnya, maka dalam 3 hari Bapak ingin semua sudah ada kitabnya ya. Banyak yang jual. Nah, buat dalam satu kelas ini satu kelompok 3 orang. Nah, lalu minggu pertama Bapak ingin kalian cari hadisnya. Kemudian kalau ada artinya di situ nggak perlu diartikan lagi, kalau belum ada diartikan. Kemudian maknakan sesuai maksud dari hadis tersebut. Nah, lalu kita beri statusnya, entah itu sahih atau itu hasan atau ahad atau palsu atau lemah gitu. Nah, itu untuk minggu depan. Nah, minggu selanjutnya Bapak ingin kalian buat hadis itu dalam bentuk poster. Nah, ukurannya 4x6. Kemudian tulis dalam bentuk poster yang ini. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kalau misalnya hadisnya itu ya terserah dalam bentuk hadis, artinya, kemudian maksudnya. Nah, bentuk backgroundnya jangan terlalu terserah mau warna apa, tapi jangan terlalu mencolok. Kemudian letak animasi yang sesuai dengan maksud hadisnya. Nah, jadi sudah jelas ya. Berarti dalam 2 minggu Bapak minta dalam bentuk poster. Jadi kalau emang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tanya langsung dari WA boleh. Nah, jadi bagi Bapak ini sudah cukup. Sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.